di sini Bapak Ibu sekalian, yaitu di Jabal Rahmah ya. Ini bukit namanya Jabal Rahmah. Ketika Rasulullah wukuf pada tanggal 9 Zulhijjah, maka Rasulullah itu wukufnya di kaki Gunung Jabal Rahmah, di batu yang paling besar. Coba kita lihat, yang mana kira-kira Bapak Ibu? Allahu a'lam. Cuman di dalam kitab cuman diceritakan, cuman dijelaskan Rasulullah wukuf pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu di Jabal Rahmah, di kaki Gunung Jabal Rahmah, di batu yang paling besar. Sedangkan kalau kita lihat besar semua Bapak Ibu sekalian. Lalu Rasulullah juga di situ khutbah. Apa khutbah intinya Bapak Ibu sekalian? Rasulullah menyatakan semua kita ini sama. Yang kaya dan yang miskin sama, yang putih dan yang hitam sama, yang kurus dan yang gemuk sama. Jadi Bapak Ibu sekalian, tamu Allah tamu Rasulullah, kalau Rasul menyampaikan seperti itu, maka apakah pantas kita semua untuk sombong terhadap dengan yang lain Bapak Ibu sekalian? Selain itu Bapak Ibu sekalian, tamu Allah tamu Rasulullah, pada tanggal 9 Zulhijjah semua jemaah haji akan dikumpulkan di sini. Namun yang ada di sini Bapak Ibu sekalian adalah jemaah yang rata-rata tidak memiliki tenda ya. Yang rata-rata jemaah itu ilegal, dalam artian ya tidak ada izin haji. Namun bisa masuk sini Bapak Ibu sekalian. Yaitu konsekuensinya tidak mendapatkan tenda dan tidak mendapatkan akomodasi apapun. Sedangkan kalau kita seperti NH, Haji Plus, Haji Furoda dan semacamnya, insya Allah sudah ada tenda-tenda di belakang. Dan bisa, kalau panjenengan ingin ke Jabal Rahmah, biasanya ba'da asar itu sudah bebas kegiatan, panjenengan bisa jalan. Namun untuk menuju ke Jabal Rahmah pada saat itu, jalannya itu padat Bapak Ibu sekalian. Bukan padat masalah mobil, bukan. Manusia ya, manusia di situ berjuang untuk melewati hadangan-hadangan jemaah lain, sekiranya itu mengganggu Bapak Ibu sekalian. Selain itu Bapak Ibu sekalian, coba perhatikan sebelah kiri kita ini ya. Sebelah kiri kita ini adalah Mustasfa Jabal Rahmah, atau dikenal dengan Jabal Rahmah Hospital atau Rumah Sakit Jabal Rahmah. Dan sebelah kanan itu Bapak Ibu sekalian ya, ada SBC, itu adalah siaran televisi yang satu-satunya menyiarkan secara langsung prosesi haji dari awal sampai akhir. Hanya berfungsi 1 tahun sekali. Begitupun ini Bapak Ibu sekalian, hanya berfungsi 1 tahun sekali. Pada saat haji, rumah sakit ini tidak bisa menampung semua jemaah haji yang sakit, maka akan dilarikan ke rumah sakit di luar di luar padang Arafah. Namun ketika pada tanggal 9 Zulhijjah, meskipun Bapak itu sekarat, yang penting ada nafasnya di tenggorokan, pasti akan dikumpulkan ke yang namanya Jabal Rahmah. Maka dikenal dengan manasik wukuf safari Bapak Ibu sekalian ya. Ada yang wukuf dengan kursi rodanya, ada yang wukuf dengan ranjangnya, ada yang wukuf dengan infusnya. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Orang itu sudah berkorban materi, orang itu sudah berkorban yang namanya tenaga, maka meskipun sekarat harus disahkan yang namanya hajinya. Ingat Bapak Ibu sekalian, kunci sah daripada haji yaitu al-hajju arafatu. Yang penting panjenengan wukuf di sini, sedangkan yang lainnya bisa kita wakilkan ya, dengan cara membayar orang untuk misalnya panjenengan untuk lempar jumrohnya sakit kakinya, bisa panjenengan membadalkan, menyuruh orang dengan ngongkosin orang seperti itu. Namun kalau ini tidak bisa ya, kalau wukuf ya tanggal 9 Zulhijjah ini tidak bisa diwakilkan, harus panjenengan sendiri, sehingga ini termasuk rukun haji. Rukun haji itu kalau dilanggar maka tidak sah. Kalau wajib haji kalau dilanggar maka tetap sah, namun panjenengan kena denda yaitu berupa dam dan semacamnya. Nah, Bapak Ibu, tamu Allah tamu Rasulullah, nanti sepanjang keliling ini Bapak Ibu sekalian, tamu Allah tamu Rasulullah, inilah yang disebut Jabal Rahmah, dan disinilah Nabi Adam alaihissalam bertemu dengan yang namanya Siti Hawa. Pertemuan itu sebetulnya ada di Musdalifah, namun yang namanya Hawa dipanggil-panggil gak nyaut, dikejar sampai ke Jabal Rahmah. Bertemulah yang namanya Adam dan Siti Hawa itu di Jabal Rahmah, sehingga bukit ini dijuluki bukit kasih sayang, atau bukit kalau kita minta jodoh doa di sini, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu ibu dan bapak yang berangkat dengan suami ya, perhatikan, yang berangkat dengan suami, suaminya dipegang ya, suaminya suruh jangan diem. Takutnya dalam hatinya minta, ya Allah kawin lagi ya Allah. Terus ibu amin, sampai rumah kawin beneran. Kan diaminkan di Jabal Rahmah ya. Bercanda Bu, bercanda. Insya Allah bapak-bapak di sini setia semua ya. Setiap tikungan ada. Udah. Di sini Bapak Ibu sekalian ya, ini sudah mulai berdatangan ya. Kita foto bersama terlebih dahulu.
Setelah foto bersama, panjenengan boleh mendekat ke Jabal Rahmah. Tidak disarankan untuk naik, ya, karena di atas itu bahaya. Kadang kehilangan HP, kadang dirobek atasnya dan semacamnya. Dan juga bagi yang mau umroh, eman-eman tenaganya, mendingan simpan untuk umroh seperti itu. Paham Bapak Ibu? Nah, ayo kita foto dulu. Gimana, masih semangat Bapak Ibu sekalian? Yang di belakang masih semangat? Semangat ya? Bapak Ibu, tamu Allah, tamu Rasulullah, kita akan melanjutkan perjalanan ke Muzdalifah, Mina, lalu Ji'ronah ya. Kita akan menjatuhkan niat bagi yang melaksanakan ibadah umroh, yaitu di Masjid Ji'ronah. Bagi yang tidak apa-apa, sholat sunnah saja, namun turun juga nggak apa-apa Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu, tamu Allah, tamu Rasulullah, inilah Padang Arafah ya. Sudah berdoa semua Bapak Ibu sekalian di Arafah? Belum? Doa apa yang belum Pak? Nah inilah Bapak Ibu sekalian, sebelah kanan dan sebelah kiri Pak Ibu dan Bapak. Nanti ketika pada masa tanggal 9 Zulhijjah, maka jemaah haji semuanya akan dikumpulkan di Padang Arafah tersebut. Lalu ngapain di Padang Arafah? Yaitu wukuf ya. Wukuf itu artinya kita berdiam diri sambil merenungi apa-apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas merenungi ini Bapak Ibu sekalian, tamu Allah, tamu Rasulullah, juga disampaikan di dalam kitab Nasaihul Ibad ya, yang mana dijelaskan di situ Bapak Ibu sekalian, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi datillah. Pada tanggal 9 Zulhijjah panjenengan berfikir-fikir ya, merenung tentang apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sekali-kali panjenengan berfikir-fikir atau merenung bagaimana datnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu akan menimbulkan kerusakan pada otak panjenengan. Karena Bapak Ibu sekalian, kalau ibu dan bapak memikirkan apa yang telah Allah ciptakan, salah satu contohnya Allah menciptakan makhluk berjalan dengan perutnya, yaitu ular ya. Allah menciptakan makhluk juga berjalan dengan banyak kaki dan tangannya ya, sehingga makhluk itu disebut tangan 1000 ya. Ada juga Bapak Ibu sekalian, Allah menciptakan makhluk 2 tangan dan 2 kaki, yang mana juga menjadi jalannya ya, yaitu seperti kambing, domba dan semacamnya. Kalau panjenengan berfikir-fikir seperti itu, insya Allah maka iman kita akan semakin tebal. Namun sebaliknya, kalau panjenengan berfikir tentang tentang bagaimana Allah, apakah Allah memiliki keturunan, apakah Allah perempuan atau laki, maka itu yang akan menimbulkan kerusakan dalam otak kita ya. Karena otak kita ini gak mampu memikirkan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau panjenengan ingin menambah iman, maka pikirkan apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham Bapak Ibu sekalian? Jelas? Mau tidur dulu atau mau dilanjutkan? Ya. Awas sampai kacamata hitam nih ya, pandangannya lurus ke sana, jangan tidur. Ya. Nah, Bapak Ibu, tamu Allah, tamu Rasulullah, di Padang Arafah juga semua jemaah itu akan dikumpulkan sesuai kalau diartikan sesuai travel masing-masing. Ya. Di situ panjenengan akan dibimbing Bapak Ibu sekalian untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika pada hari Arafah ini Bapak Ibu sekalian, semua jemaah akan dikumpulkan sesuai golongan-golongan panjenengan, sesuai teman-teman panjenengan. Di situ nanti Bapak Ibu sekalian, kita melihat Arafah ini waktu wukuf itu seperti apa? Yaitu waktu wukuf itu Bapak Ibu sekalian pada tanggal 9 Zulhijjah, dimulai dari tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari pada umumnya ya, pada umumnya. Namun sebetulnya sampai fajar Bapak Ibu sekalian, tamu Allah, tamu Rasulullah. Maka panjenengan akan dikumpulkan di yang namanya Padang Arafah, lalu dimulai nanti khutbah ya, ditandai dengan khutbah Arafah, lalu juga sholat yang namanya sholat zuhur dan sholat asarnya di jemaah takdim. Maka itu kita sudah masuk Arafah Bapak Ibu sekalian. Itu kita sudah masuk waktu Padang Arafah ya, waktu wukuf. Nah sebelah kanan ini Bapak Ibu sekalian, tamu Allah, tamu Rasulullah, sebelah kanan itu tembusnya di Padang Arafah tadi itu ya. Artinya apa? Jalan ini dibuat untuk khusus orang-orang yang jalan kaki. Jadi bersyukurlah kalau panjenengan itu hajinya naik bis,
AC, ya, tidak kepanasan, tidak kehujanan. Itu harus bersyukur karena ada teman kita berjalan dari Musdalifah, Mina, Jumarat, Masjidil Haram, balik Mina lagi, bahkan dari rumahnya menuju Arafah malam-malam, ya. Ada Bapak Ibu sekalian tamu Allah tamu Rasulullah. Sehingga nikmat seperti itu patut panjenengan syukuri. Dan nikmat haji itu Bapak Ibu sekalian, ya, adalah nikmat yang sangat didamba-dambakan oleh seluruh umat muslim yang ada di dunia. Sebelah kiri coba dilihat Bapak Ibu sekalian. Masjid apa nih Bapak Ibu sekalian? Aduh, tadi pagi sudah saya jelaskan. Masjid At-Taqwa, Arwani. Ini adalah Masjid An-Namirah, ya. Ingat-ingat tuh Pak, ya. Ini oleh panjenengan untuk menceritakan kepada keluarga, ya. Untuk tamu-tamu yang kejenengan, ya. Nanti ditanya kemana aja di sana. Aduh, nggak tahu saya kemana aja. Jangan, ya. Itu adalah Masjid An-Namirah, masjid satu-satunya yang ada di Padang Arafah. Itu harus diingat-ingat Bapak Ibu sekalian. Kenapa kok diingat-ingat? Panjenengan setelah pulang dari sini ini akan membantu syiar Baitullah. Wajib panjenengan membantu syiar Baitullah. Apa itu syiar Baitullah? Menceritakan, ya, bahwasanya ibadah umroh ini luar biasa. Menceritakan bahwasanya tempat-tempat yang dimana Rasulullah berjuang supaya Islam ini sampai kita tuh ada seperti itu, sehingga orang tuh tertarik, sehingga orang yang kaya yang sibuk itu sadar bahwasanya akan pentingnya ibadah umroh. Seperti itu, paham Bapak Ibu? Ya, diingat-ingat, ya. Itu bukan Masjid At-Taqwa, Masjid An-Namirah, ya. Dan Bapak Ibu sekalian tamu Allah tamu Rasulullah, ini nih lagi-lagi contoh dan bukti betapa pentingnya kita membuat wakaf di dalam kota Mekah, ya. Ini di depan kita nih Bapak Ibu sekalian ada sebuah bendungan. Bendungan ini Bapak Ibu sekalian tamu Allah tamu Rasulullah, isinya itu pipa yang panjangnya hulunya sampai ke yang namanya kota Taif, yaitu 110 atau sampai 115 panjangnya pipa itu sampai sini. Bayangkan 115 kilo Bapak Ibu sekalian. Yang dibangun oleh siapa? Siti Zubaidah, ya. Siapa Siti Zubaidah itu Bapak Ibu sekalian? Bukan jual bakso di Purwodadi, bukan. Siti Zubaidah itu adalah istri daripada Raja Islam pada saat itu, namanya Harun Ar-Rasyid. Nah, sebelah kiri dan sebelah kanan ini Bapak Ibu sekalian, di bawah gunung ini ada tembok. Tuh, lihat temboknya sudah kelihatan, ya. Dan mana di dalam tembok ini Bapak Ibu sekalian adalah pipa air. Tujuannya untuk apa? Jadi Siti Zubaidah itu membuat pipa ini supaya jemaah haji ini tidak lagi gotong-gotong air dari Masjidil Haram, ya. Supaya jemaah haji fokus ibadah, masalah air tinggal puter lalu keluar air. Nah, ini sebelah kanan Bapak Ibu sekalian tamu Allah tamu semua, ya. Siti Zubaidah mewakafkan semua hartanya, uang jajannya triliunan untuk membangun yang namanya pipa air yang bisa dinikmati oleh jemaah haji sampai sekarang Bapak Ibu sekalian. Orangnya sudah meninggal, namun pahalanya Bapak Ibu sekalian terus mengalir. Kenapa Siti Zubaidah kok membuat di sini? Karena pahalanya 100.000 kali lipat, ya. Siapa Siti Zubaidah? Istrinya Harun Ar-Rasyid. Siapa Harun Ar-Rasyid? Raja yang sejaman dengan yang namanya Abu Nawas. Tahu Abu Nawas Bapak Ibu? Tahu Abu Nawas? Ilahi ilas tulil firdaus si ahla. Dah cukup, nanti belum selesai, ya. Nanti kita selawatan nanti, ya. Nah, sebelah kanan ini Bapak Ibu sekalian, bukti bahwasanya orang-orang yang datang ke kota Mekah itu pasti akan dan ingin melaksanakan wakaf, ya. Dan Siti Zubaidah dengan wakafnya, Ar-Rajhi dengan wakaf masjidnya, panjenengan dengan apa? Yaitu dengan Al-Qur'annya. Maka saya katakan kepada panjenengan Bapak Ibu sekalian, wakaf Al-Qur'an ini tidak wajib, namun panjenengan ini harus, dalam artian memikirkan akhirat panjenengan. Minimal satu orang satu Al-Qur'an diletakkan di Masjidil Haram. Mas, saya pengen lebih, monggo. Kalau panjenengan punya rezeki lebih. Untuk orang meninggal bagaimana, Mas? Lebih bagus, ya, seperti itu. Mas, satu Al-Qur'an bisa nggak untuk sekeluarga? Bisa, namun ya dibagi-bagi sekeluarga, seperti itu, ya. Jadi Bapak Ibu tamu Allah tamu Rasulullah, kita di sini harus fastabiqul khairat. Panjenengan sholat ngaji itu kewajiban panjenengan.
ada pahala bonus, salah satunya yaitu Al-Quran Waqaf. Yang kedua yaitu dengan membadalkan orang tua. Yang ketiga apa? Membantu Mbah Darmi. Nah, ya, paham ya? Nah, Mbah Darmi itu perlu pengawasan ekstra Bapak Ibu sekalian, tamu Allah, tamu Rasulullah. Karena beliau, Mbah Darmi, Mbah Maryati umurnya sudah 74. Wah, kita tidak sampai Bapak Ibu sekalian ya, mudah-mudahan sampai berkah umurnya. Nah, sebelah kanan Bapak Ibu sekalian coba dilihat. Sebelah kanan ini adalah Musdalifah. Bukan istrinya Nasar ya. Musdalifah rukun haji ini ya. Kalau kita di Arafah kita itu dapat kasur, dapat tenda, namun di sini kita beralaskan yang namanya bumi, beratapkan yang namanya langit, sehingga kita di sini tinggal di hotel bintang 1000. Kenapa kok disebut 1000? Karena bintangnya 1000. Dihitung sendiri kalau nggak percaya Pak ya. Mudah-mudahan panjenengan bisa kesini lewat haji. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini Musdalifah. Ciri-cirinya banyak WC-nya Bapak Ibu sekalian ya. Dan di sini ada masjid namanya Mas'aril Haram. Kalau di sana ada Masjid An-Namirah, di sini Mas'aril Haram yang ada di dalam Al-Qur'an. Masjid ini ada di dalam Al-Qur'an Bapak Ibu sekalian, disebutkan dalam Al-Qur'an nih. Sebelah kanan ya. Masjid Mas'aril Haram. Ada juga Masjidil Haram. Masjidil Haram yang ada di Baitullah. Sedangkan yang Mas'aril Haram yang ada di Musdalifah. Dan sebelah kanan dan kiri ibu dan bapak, coba dilihat nanti ya. Tadi ada yang nanya, kerikilnya untuk lempar jumroh dari mana Mas? Dari sini ya. Dari sini Bapak Ibu sekalian. Panjenengan ngapain di sini? Cukup berdiam di sini. Tidak perlu wiritan, nggak perlu. Pokoknya cukup berdiam. Namanya juga mabit. Nah, sebelah kiri ada kerikil-kerikil tuh Bapak Ibu sekalian. Berdiam sambil mengambil yang namanya batu kerikil. Untuk apa batu kerikil Mas? Untuk balang jumroh. Berapa yang harus kita ambil? Ada yang tahu? 7. Sekali lempar 7. Berarti total berapa itu yang harus kita ambil? 21. Ada lagi? Yang betul coba kita hitung bersama-sama. Hari pertama kita lempar Jumratul Aqobah 7. Hari kedua kita lempar Aqobah Wusta Ula. Berarti 7 kali 3 21. Hari ketiga juga 3. Berarti 21 tambah 21 tambah 7. Berapa? 49. Namun jangan ngambil 49, takutnya ketika Mbah Darmi lempar malah kesenggol orang, nggak nyampe. Nah, ambil lebih seperti itu ya. Dan sebelah kiri ibu dan bapak, nanti Bapak Ibu sekalian, tamu Allah tamu Rasulullah, ada lembah turun ya. Lembah ini Bapak Ibu sekalian, tamu Allah tamu Rasulullah, di mana Allah menghancurkan pasukan yang angkuh, pasukan yang sombong, yang dilambangkan dengan yang namanya. Duduk di sini apa di sana? Di sana aja Bang. Kan masih itu kan, masih sepi kan? Lumayan rame. Oh, di sini aja ya? Karena kan tempatnya kecil kalau di sana. Oke, siap. Biasanya Ya, Bapak Ibu. wudhu di sini. Ya, Ibu, kita ngambil wudhu di sini sekaligus ganti baju di sini bagi bapak-bapak ya. Karena di Girona takutnya padat, malah nanti ngantri yang namanya WC lumayan lama Bapak Ibu sekalian. Allah tahu semua. Kita ambil wudhu di sini ya. Sekaligus yang mau ke kamar mandi silahkan. Karena ini tidak terlalu ramai Bapak Ibu sekalian. Di Girona itu sangat ramai Bapak Ibu sekalian. WC-nya aktif semua. Kenapa? Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silahkan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja diorder untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa diorder satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga. Dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.